Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana hadha syahral mubarak unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man unzila bil Qur'an nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin wa man sara ala sabilihim wa istanna bi sunnatihim wa iktafa atharahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah pada malam hari yang ketiga ini, malam ketiga Ramadan. Kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah-ibadah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, salah satu di antara kandungan puasa di bulan Ramadan adalah bukti kecintaan seorang hamba kepada Sang Rabb Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan itu dibuktikan dengan penghambaan. Dan penghambaan ini, jamaah sekalian, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia memiliki kriteria-kriteria yang telah ditetapkan di dalam agama kita. Dan kriteria yang paling utama di antara semua kriteria yang diletakkan dalam agama terkait dengan penghambaan seorang hamba adalah ketika dia memurnikan keimanannya dan terbebas dari nilai-nilai kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, langkah pertama sebagai bentuk penerimaan Allah atas keislaman seorang hamba adalah ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dengan dua kalimat syahadat ini yang menjadi pembeda antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Walaupun seseorang beramal dengan amalan-amalan kebajikan yang berlimpah, memiliki kepekaan sosial yang tinggi, berbudi kepada orang tuanya, beramal dengan amalan-amalan kebaikan yang lainnya, dermawan dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia terluput untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ini di dalam hati dan sanubarinya, kemudian dia implementasikan lewat lisannya, dan dia tunaikan lewat amalan-amalan perbuatannya, maka sesungguhnya segala bentuk kebaikan yang telah dia kerjakan di dunia dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyrik billah faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad habita amaluhu, maka dihancur leburkan semua amalan-amalan perbuatannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah keyakinan bagi kita orang-orang yang beriman. Di dalam agama kita seperti itulah dituntut. Dan ketika kita telah bersaksi untuk menerima Allah sebagai Rabb kita dan menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, penyambung kita dalam risalah ini antara kita dan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti dan wajib untuk meyakini keyakinan tersebut. Terserah orang lain meyakini seperti apa, tetapi itulah keyakinan yang telah ditetapkan di dalam agama kita ini. Bahwa seseorang, apapun kebaikan duniawi yang dia kerjakan, tidak akan bernilai apa-apa tanpa ada keyakinan dan tauhid di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jamaah sekalian, keimanan itu ada tiga unsurnya.
Seseorang tidak dikatakan beriman kalau dia tidak mengumpulkan ketiga unsur ini di dalam hati dan sanubarinya. Yang pertama, kata para ulama kita, keimanan itu harus dimulai dengan iqrarun fil qalb. Sebuah pernyataan yang tulus di dalam hati seorang hamba. Sebuah keyakinan yang terhujam mendalam di dalam hati seorang hamba. Terletak di dalam lubuk sanubarinya bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia telah mengambil satu unsur dari tiga unsur keimanan. Yang kedua jamaah sekalian, iqrarun bil lisan. Keyakinan yang terpatri di dalam hati itu harus diucapkan dengan lisan. Pengucapan dengan lisan hukumnya wajib. Tidak boleh seseorang mengatakan dia cukup meyakini di dalam hati, tetapi dia enggan mengucapkannya dengan lisannya. Inilah salah satu di antara tiga unsur yang wajib untuk dimiliki seorang hamba. Apakah cukup seseorang itu meyakini di dalam hati, kemudian berikrar lewat lisan? Ternyata membutuhkan unsur yang ketiga jamaah sekalian. Wal amalu bil arkan. Dia harus membuktikan itu dengan amalan-amalan perilaku sehari-harinya. Dia harus membuktikan apa yang dia yakini dan dia harus membuktikan apa yang dia ucapkan itu lewat perbuatan-perbuatannya. Apabila salah satu dari ketiga unsur ini gugur, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh saja jamaah sekalian, ada orang mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian dia yakini kalimat itu di dalam hati sanubarinya bahwa benar apa yang dia ucapkan sesuai dengan apa yang dia yakini. Tetapi dia tidak mau melaksanakan salat 5 waktu contohnya. Tidak mau berpuasa di bulan Ramadan. Tidak mau menunaikan ibadah haji padahal dia adalah orang yang mampu. Tidak mau mengeluarkan zakat pada setiap tahunnya. Baik zakat mal atau zakat fitri pada setiap bulan Ramadan. Maka sesungguhnya orang ini, walaupun lisannya telah mengucapkan kalimat iman, walaupun hatinya telah tertanam kalimat iman, tetapi tidak ada pembuktian amalan-amalan kehidupannya, maka imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya beriman, lisannya beriman, tapi tidak pernah mau salat 5 waktu. Nabi mengatakan, al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus salah. Yang menjadi pengikat di antara kami, pengikat yang mengikat dan memisahkan antara beriman dan kekafiran adalah seseorang yang meninggalkan salat 5 waktu. Orang yang memiliki kemampuan tidak mau naik haji, diancam di dalam agama kita. Terancam sebagai perilaku zindiq dan diancam sebagai orang yang keluar dari ajaran Islam. Orang mampu, tidak memiliki keringanan, tidak mau berpuasa pada bulan Ramadan, maka dia juga diancam dengan orang yang diragukan keimanannya. Maka apa yang diyakini harus dibuktikan lewat amalan-amalan perilakunya. Ada orang jamaah sekalian meyakini di dalam hatinya, menerapkan hal itu dalam perilaku sehari-harinya, melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Tetapi lisannya tidak pernah sedikit pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka keimanannya juga tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang terjadi pada diri paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Orang yang di dalam hatinya sangat yakin dengan kerasulan Muhammad. Yakin dengan keimanan Allah Subhanahu wa taala. Perilakunya tidak usah ditanya. Dia adalah orang yang paling depan dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sampai akhir hayatnya tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika dia berada pada sakaratul maut, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepadanya, "Ya abati, wahai bapakku." Di dalam riwayat yang lain, "Ya ammi, wahai pamanku.
Qul la ilaha illallah uhajjuka fillah. Katakan sekali saja, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Atau katakan sekali saja, la ilaha illallah. Maka itu akan menjadi saksi, hujjah bagiku untuk membantumu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sampai dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nabi pun bersedih. Allah kemudian menghibur, menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lam tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Sebaliknya jemaah sekalian, ada orang yang lisannya mengucapkan dua kalimat syahadat. Amalan-amalannya yang nampak adalah amalan-amalan kebaikan. Tetapi dia memendam kebencian dan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah potret orang-orang munafik yang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka adalah penghuni paling dasarnya api neraka. Lisannya telah mengucapkan kalimat-kalimat syahadat. Amalannya yang nampak adalah amalan-amalan Islam. Tetapi di dalam hatinya menyembunyikan kebencian yang amat sangat kepada Islam. Lain di mulut, lain di hati. Inilah orang-orang munafik jamaah sekalian. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah salat isya yang terhormat, pada bulan Ramadan, bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala melatih kita untuk membuktikan kecintaan dan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tiga hal tersebut, kita dilatih untuk membuktikan keyakinan kita. Dengan apa jemaah sekalian? Ibadah puasa. Ibadah puasa itu adalah salah satu ibadah untuk melatih keyakinan hati seorang hamba. Bagaimana tidak? Dia boleh saja melaksanakan salat, orang melihatnya. Dia boleh saja melaksanakan amalan kebaikan apapun orang melihatnya. Tetapi ketika dia berpuasa, hanya antara dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Melatih keyakinan hati kita. Ibadah salat melatih keyakinan lewat lisan kita. Bagaimana tidak? Kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak kalimat-kalimat tauhid, memperbanyak istighfar dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu melatih lisan kita untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terlebih lagi, pada bulan Ramadan, kita dilatih untuk membuktikan lewat perilaku-perilaku kita. Mulai dari terbit matahari, mulai dari kita bangun sampai kita tidur, seluruh aktivitas kita di dalam Ramadan adalah aktivitas pembuktian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah sekalian, dengan hal-hal ini yang dikuatkan dengan nilai tauhid, kita berharap akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam, ketika dia menyebutkan tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba, tanda yang pertama kata Imam Asy-Syatibi, taisirut ta'ati alaih, ketika seorang hamba dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuktikan ketaatannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita telah membuktikan itu, dan kita sedang berusaha, bermujahadah untuk membuktikan itu. Mudah-mudahan upaya yang kita kerjakan dalam ketaatan ini sebagai salah satu tanda-tanda bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kebahagiaan semu yang menemani kita di dunia saja. Bukan kebahagiaan yang menipu, yang terkesan bahagia tetapi hakikatnya bencana. Tetapi hakikat kebahagiaan yang sejati yang menemani kita di dunia, membersamai kita di akhirat, dan menemani kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kesehatan kita, dan mudah-mudahan di dalam setiap amalan kita, kita membuktikan bahwa kita adalah hamba yang benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.